Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Ramasari, presenter dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan mengenai penyajian data. Yang pertama ada tabel. Tabel dibagi menjadi 6. Pertama, tabel biasa. Tabel biasa digunakan untuk menginformasikan data dari hasil penelitian atau penyelidikan. Contohnya seperti tabel jumlah mahasiswa Universitas Nusantara dari tahun 2015 sampai 2019. Bentuk tabelnya seperti ini, bisa dilihat kan? Kemudian yang kedua, tabel kontingensi digunakan khusus untuk data yang terletak antara baris dan kolom berjenis variabel. Contohnya tabel penjualan toko buku pintar dari bulan Januari sampai Mei. Tabelnya seperti ini, berbentuk vertikal, bisa dilihat kan? Kemudian yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Adalah suatu daftar yang menunjukkan penggolongan sekumpulan data di mana telah termasuk penentuan beberapa bilangan yang termasuk ke dalam setiap golongan. Tabelnya seperti ini, yaitu contoh tabel tinggi badan siswa SMA Merdeka. Seperti ini. Di sini ada tinggi badan mahasiswa dan di sini ada frekuensi, yaitu siswa yang memiliki tinggi badan 155 cm sebanyak 13 siswa dan seterusnya. Yang keempat ada tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak, akan tetapi setiap kelasnya dinyatakan dalam bentuk angka, persentase atau angka relatif. Untuk menentukan nilai frekuensi relatif ini, kita menggunakan rumus FR atau frekuensi relatif sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Contohnya seperti data ini. Di sini kan diketahui ada data nilai 51 sampai 60 memiliki frekuensi 4 dan seterusnya. Dan frekuensi ini kita jumlahkan ada sebanyak 56, berarti ini adalah jumlah datanya 56. Terus dari masing-masing kelas yaitu 51 sampai 60 memiliki frekuensi 4. Berarti 4 dikali 100% dibagi 56 hasilnya 7,14% dan seterusnya. Cara menghitungnya seperti itu. Yang kelima yaitu tabel distribusi kumulatif. Tabel distribusi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya kumulatif, diperoleh dengan jalan menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Tabel distribusi kumulatif ini dibagi menjadi dua macam, yaitu kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari. Contoh dari tabel distribusi kumulatif ini seperti ini. Tabelnya tuh seperti ini. Jadi di sini tuh kita kalau distribusi kumulatif itu tidak ada frekuensi relatif ini tuh kita hilangkan. Jadi cuma data, frekuensi, lalu kemudian frekuensi kumulatif seperti ini. Dan untuk mencari frekuensi kumulatif yang kurang dari ini, kita tinggal menjumlahkan dari frekuensi ini. Misalkan di sini 4, tulis yang kurang dari sini 4. Kemudian yang kelas kedua ini 4 ditambah 13 yaitu 17. Kemudian seterusnya 17 tambah 21 38. 38 tambah 11 49. 49 tambah 7 yaitu 56. Untuk yang lebih dari itu di sini yang pertama kita tulis itu adalah jumlah dari data frekuensi ini tadi itu berapa, yaitu 56 kita tulis. Kemudian untuk yang kelas selanjutnya itu tinggal kita mengurangi saja. 56 dikurangi 13 kemudian yaitu 43. 43 dikurangi 21 yaitu 22. 22 dikurangi 11 yaitu 11 dan 11 dikurangi 4 dikurangi 7 sama dengan 4. Kemudian di sini ada tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif adalah distribusi frekuensi yang mana nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi nilai frekuensi relatif atau dalam bentuk persentase. Ya, tabelnya seperti ini tadi. Jadi tinggal masukkan data tadi. Tinggal masukkan frekuensi relatif dan frekuensi kumulatifnya kita tinggal masukkan ke dalam
tabel seperti ini. Kemudian jenis data yang kedua yaitu diagram. Diagram ini dibagi menjadi 6 juga. 5 deh. 5. Yang pertama ada diagram garis. Ini digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus-menerus. Diagram ini berbentuk garis yang menghubungkan satu titik ke titik selanjutnya yang menunjukkan data beserta frekuensinya. Bentuknya tuh seperti ini, bentuknya diagram garis. Jadi dia tuh bentuknya tuh garis-garis seperti ini. Kemudian yang kedua ada diagram lingkaran. Itu digunakan untuk menyajikan data berbentuk kategori dan dinyatakan dalam bentuk presentase. Untuk membuat diagram ini kita membutuhkan rumus, yaitu besar presentase suatu data sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Jadi sama dengan rumus frekuensi relatif tadi. Bentuknya itu seperti ini, diagram lingkaran seperti ini. Kemudian di sini ada contoh soal dari diagram lingkaran, yaitu di sini ada data berat badan 60 siswa di SMP N1 Sukaraja. Ini datanya seperti ini. Dan cara membuat diagram lingkarannya bagaimana? Caranya kita menghitung dulu frekuensi dari berat badan siswa ini. Di sini saya sudah menuliskan, yaitu berat badan siswanya itu ada dimulai dari 40, 41, 42, 43 dan 44. Nah, untuk menghitung frekuensinya, karena di sini kan jumlah datanya itu acak, belum diurutkan. Jadi kita bisa menggunakan dengan metode turus, yaitu di sini kan ada 40. Di sini kita lihat, di sini ada 43, berarti kita coret, kita tulis 1, di sini 43. Kemudian di sini ada 40, coret lagi, kita tulis 1 lagi di sini dan seterusnya. Dan diperoleh frekuensinya berat badan dengan 40 itu ada 6, 41 ada 12, 42 ada 15, 43 ada 18 dan 44 ada 9. Kita jumlahkan ada 60. Nah, untuk membuatnya kita jadikan dulu menjadi presentase, yaitu frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Sini ada 40 frekuensinya 6, jumlah datanya 60, jadi 6 dibagi 60 dikali 100% sama dengan 10%, dan begitu seterusnya sampai berat badannya 44 kg. Dan bentuk diagram lingkarannya itu seperti ini jadinya. Dan selanjutnya ada diagram batang. Diagram batang ini digunakan untuk menyajikan data yang bersifat kategori atau data distribusi. Diagram ini disajikan dalam bentuk persegi panjang. Diagram batang bentuknya itu seperti ini pada gambar. Nah, seperti ini. Sini tuh gambar diagram batang, ini diagram batang. Keempat ada diagram bencar atau titik. Digunakan untuk menyajikan data yang terdiri dari dua variabel dan untuk menentukan kelinearan suatu data. Diagram pencar ini memiliki 3 pola. Yang pertama pola positif. Terjadi jika nilai besaran variabel X berhubungan dengan nilai besaran variabel Y atau sebaliknya. Dan gambarnya itu seperti ini. Contoh gambar diagram pencar itu seperti ini. Jadi kalau positif dia itu naik seperti ini. Kemudian ada pola negatif. Kalau pola negatif itu kebalikan dari positif ya pastinya. Jadi diagramnya itu turun, dia turun. Dan kalau untuk yang pola ketiga ada pola tidak beraturan. Terjadi jika tidak ada kecenderungan nilai-nilai tertentu pada hubungan variabel X terhadap variabel Y. Pada pola kemungkinan ini tidak memiliki kemungkinan. Jadi gambarnya itu seperti ini. Jadi dia tuh titik-titiknya itu nggak beraturan. Kalau yang negatif positif kan beraturan, dia seperti ini lurus. Kalau ini tidak beraturan.
Kemudian yang kelima, diagram batang daun digunakan untuk melihat pemusatan dan penyebaran data dan membandingkan dua kelompok data, serta sifat-sifat yang terdapat pada dua kelompok tersebut dengan cara pada batang dipakai untuk kedua kelompok data. Jadi misalkan di sini ada diagram batang daun itu di sini. Di sini ada batang, terus sini daun. Di sini tuh kan ada 4. Terus 4 ini tuh maksudnya digunakan untuk nilai puluhan. Dan di sini tuh ada 4 lagi, jadi itu digunakan untuk satuan. Jadi 4, di sini 4. Jadi maksudnya itu 44. Terus ini ada 7, berarti 47. Terus bawahnya lagi 5, terus di sini 6, berarti 56 dan 59. Begitu juga seterusnya seperti itu. Kemudian data yang ketiga itu tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah daftar nilai data atau bisa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Pengelompokan data ini dimaksudkan agar ciri-ciri penting data tersebut dapat segera terlihat. Dan daftar frekuensi ini dapat memberikan gambaran yang khas tentang bagaimana keragaman data. Dan untuk langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi, yang pertama kita mengurutkan dari data dari nilai yang paling kecil terlebih dahulu, kemudian menentukan range atau jangkauan, dan rumus dari range itu adalah nilai maksimum dari data dikurangi nilai minimum data. Yang ketiga, kita menentukan banyak kelas. Banyak kelas ini dilambangkan dengan K. Dan rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Dan N ini merupakan dari banyak data atau jumlah data. Kemudian keempat, kita menentukan panjang kelas interval. Rumus dari panjang kelas ini yaitu kita menggunakan range atau jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jadi R dibagi K. Dan yang terakhir kita menentukan nilai ujung bawah interval kelas yang pertama. Kemudian ada histogram. Histogram adalah grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan memakai beberapa persegi panjang, di mana setiap persegi panjang menunjukkan atau menggambarkan sebuah kelas dari pancaran frekuensi. Langkah-langkah untuk membuat histogram yaitu 1. Membuat salib sumbu dengan F sebagai koordinat dan X sebagai aksis dengan mencantumkan skala yang sesuai. Dimulai dengan kelas pertama, gambar balok setinggi frekuensi kelas tersebut dengan garis lurus tegak melalui tengah kelas sebagai porosnya dan lebar balok sesuai dengan kelasnya. Demikian seterusnya sampai kelas terakhir. Dan ada poligon. Poligon adalah grafik yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Langkah-langkah membentuk poligon. 1. Sumbu datar menggambarkan interval kelas dan batas kelas tepi bagian atas kelas. Yang kedua, sumbu tegak menggambarkan frekuensi. Ketiga, menentukan titik tengah, menggambarkan poligon dengan menghubungkan koordinat-koordinat X dan F. Bentuk poligon dan histogram. Nah, di sini ada gambar, di sini tuh ada merupakan contoh dari gambar histogram dan poligon. Jadi yang berbentuk batang-batang seperti ini itu dinamakan histogram, sedangkan yang garis ini dinamakan poligon. Jadi poligon dan histogram itu sebenarnya berhubungan. Kemudian ada ogive. Ogive adalah grafik yang menggambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif. Ogive ada dua macam, yaitu ogive positif dan negatif. Ogive positif adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif
kurang dari. Jadi ogive positif ini menggunakan batas kelas, batas atas setiap kelas, dan frekuensi menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Dan ogive negatif adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi ogive negatif ini menggunakan batas bawah setiap kelas dan frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian selanjutnya ada contoh soal. Di sini ada data berat badan siswa kelas 1. Sini datanya ini. Kita disuruh untuk membuat tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan ogive. Sesuai langkah-langkah tadi, pertama kita menentukan data berat badan dari yang terkecil. Di sini saya mohon maaf menuliskannya terakhir. Jadi kita urutkan dulu dari yang terkecil ini 40 sampai 90. Kemudian kita menentukan rangka atau jangkauan. Rumusnya yaitu X max dikurangi X min atau data terbesar dikurangi data terkecil. Di sini data terbesarnya adalah 90 dan data terkecilnya adalah 40. Jadi 90 dikurangi 40 sama dengan 50. Setelah menentukan rangka, kita menentukan banyak kelas atau disimbolkan dengan K. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N, di mana N ini adalah banyak data. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali log 30, karena banyak data di sini adalah 30. Kemudian kita menghitung log dan ketemu 1,477. Kita pertama menghitungnya 3,3 kali 1,477, kita jumlahkan dahulu karena merupakan perkalian dan ketemu 4,777 ditambah 1 yaitu 1 tambah 4,777 ketemu 5,77 dan kita bulatkan menjadi 6. Kemudian menentukan panjang kelas disimbolkan dengan P, yaitu rangka dibagi banyak kelas atau K, yaitu rangka tadi adalah ketemu 50 dan K ketemu 6, jadi 50 dibagi 6 sama dengan 8,33. Kemudian kita menggunakan bilangan upselling, yaitu di mana bilangan tersebut dibulatkan ke atas. Jadi 8,33 kita bulatkan menjadi 9. Dan kemudian kita menggambarkan tabel distribusi frekuensinya. Tadi sudah ketemu banyak kelasnya 6, berarti ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian panjang kelasnya yaitu ketemu 9. Dan kita mulai dari yang data terkecil yaitu 40. Kemudian kita hitung pakai tangan saja. Kita mulai dari 40. Jadi 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Jadi 40 sampai 48. Kemudian yang kelas kedua kita menggunakan nilai yang selanjutnya yaitu 49. Terus kita hitung lagi sebanyak 9, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Jadi di sini kelasnya ada 49 sampai 57 dan seterusnya kita hitung seperti itu. Kemudian di sini frekuensi. Frekuensi ini frekuensi antara nilai 40 sampai 48 kita ketemu 3. Kemudian 49 sampai 57 kita ketemu 5. 48 sampai 66 kita ketemu 5. 67 sampai 75 ketemu 8. 76 sampai 84 ketemu 5. 85 sampai 9 kita ketemu 4 dan kita jumlahkan frekuensi ini ketemu 30. Kemudian di sini ada TB. TB di sini adalah tepi bawah. Tepi bawah ini kita menghitungnya sini kelas sini nih data terkecil ini dikurangi setengah, yaitu menjadi 39,5. Terus yang kedua sini ada 49, berarti 49 kurangi setengah 48,5 dan seterusnya. Terus di sini ada TA tepi atas. Tepi atas ini adalah dari kelas ini yang terakhir atas ini ditambah dengan setengah, jadi 48,5
57 jadi 57,5 dan seterusnya. Di sini ada X, yaitu X itu adalah titik tengah. Cara menghitungnya kita bisa menggunakan ini, tepi atas ditambah tepi bawah dibagi 2, atau kita menggunakan ini 48 ditambah 40 dibagi 2 dan hasilnya ketemu 44. Terus yang ini yang kelas kedua juga sama caranya, ini tepi atas ditambah tepi bawah dibagi 2 ketemu 53. Kemudian setelah mencari titik tengah, kita menentukan frekuensi kumulatif, yaitu kumulatif kurang dari dan lebih dari. Kalau yang kurang dari, kita menggunakan frekuensi terkecil, yaitu di sini 3, kita tuliskan saja 3 di sini. Kemudian kita tambahkan dengan ini frekuensi kelima, yaitu ketemu 8 dan seterusnya sampai ketemu 30. Dan untuk yang lebih dari, kita menggunakan banyak data atau jumlah data. Ini kan 30, kita tuliskan saja di sini 30. Kemudian kita kurangi 5, ketemu 25. Ini kurangi 5 lagi, ketemu 20 dan seterusnya sampai di sini ketemu 3, yaitu sama dengan frekuensi terkecil. Kemudian kita menentukan histogram. Pertama kita menggambarkan sumbu dulu. Di sini ada sumbu X dan Y. Sumbu X ini kita isi dengan tepi bawah, dengan sumbu Y ini adalah frekuensi. Di sini ada 39,5. Frekuensinya itu yaitu 3. Kita tarik garis 3. Seperti ini. Kemudian 48,5 ada 6, kita tarik, ada 5, kita tarik sampai 5. 57,5 juga ada 5, kita tarik lagi dan seterusnya sampai membentuk seperti hampir sama dengan diagram batang. Nah, kemudian yang garis-garis ini adalah merupakan poligon. Poligon kita mencari dengan titik tengah. Nah, sedangkan tadi kita sudah mencari titik tengahnya di tabel distribusi frekuensi. Kita tinggal titik saja di tengah-tengah, titik tengahnya kita cari dan kita tarik garis seperti ini. Nah, jadi yang garis ini disebut poligon, dengan yang batang ini disebut histogram. Jadi kalau poligon digambarkan sendiri, itu bentuknya seperti ini. Kemudian kita membuat ogif. Ogif ada 2, yaitu ogif positif dan negatif. Kalau yang positif itu grafiknya dia turun, sedangkan yang negatif itu naik. Untuk mencari ogif positif, kita juga membuat sumbu XY dulu, di mana sumbu X ini adalah tepi bawah, sedangkan sumbu Y ini adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi 39,5, frekuensinya 30 dan seterusnya kita cari. Kemudian kita tarik titik-titik seperti ini ya. Kemudian kita kasih titik di sini sebagai tanda. Jika sudah, lalu kita tarik garis seperti ini. Nah, ini disebut ogif positif. Kalau ogif negatif, ini di sumbu X, kita menggunakan sumbu X Y, sumbu X Y. Sumbu X kita menggunakan tepi atas, dan untuk yang sumbu Y kita menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi 48,5 frekuensinya adalah 3, 57,5 frekuensinya adalah 8 dan seterusnya, sehingga membentuk grafiknya itu naik seperti ini. Dan yang dapat saya sampaikan, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.